Setelah 2 minggu sejak Jujutsu Kaisen chapter 144, akhirnya chapter ke-145 telah dirilis. Dan di chapter kali ini ada banyak hal yang telah terungkap mengenai rahasia-rahasia dari Jujutsu Kaisen. Seperti makhluk apa sebenarnya Master Tengen, siapa sebenarnya Brain yang pernah masuk ke tubuh Norito Shikamo, Ibu Yuji, dan sekarang ada di tubuh Suguru Geto, lalu mengenai Six Eyes dari keluarga Gojo, cara melepaskan segel Prison Realm, dan yang terakhir adalah mengenai game kematian yang dibuat oleh Brain. Sangat banyak sekali hal menarik di chapter kali ini, bukan? So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Awal chapter 145 dimulai dengan Yuki Tsukumo yang tidak dipanggil oleh Master Tengen dan menanyakan kenapa dia tidak dipanggil. Ya, makhluk yang ditampilkan di chapter 144 kemarin memang benar-benar Master Tengen. Dan di chapter lalu, Master Tengen memanggil satu persatu dari mereka yang datang, kecuali Tsukumo. Karena menurut Master Tengen, Tsukumo pernah bertemu dengannya di masa lalu. Ketika Tsukumo mengatakan bahwa makhluk di depan mereka adalah Master Tengen, Yuji, Yuta, Maki, Choso, dan Megumi kaget mengenai manusia di depannya adalah Master Tengen. Padahal Master Tengen terlihat seperti batang pohon yang berbicara, bukan seperti manusia. Kemudian di sini Tsukumo mulai menanyakan kepada Tengen kenapa Tengen menutup makam bintang atau Koseigu. Koseigu ini adalah tempat terbawah dari SMA Jujutsu yang berupa bangunan melingkari pohon besar dan dasar dari penghalang yang melindungi Jepang. Dan Koseigu ini adalah tempat Master Tengen tinggal. Tengen mengatakan bahwa dirinya takut bahwa Yuki Tsukumo akan berpihak kepada Kenjaku karena Master Tengen tidak memiliki kekuatan untuk membaca pikiran seseorang. Seperti yang sudah diduga, Yuki Tsukumo memang masih memiliki rahasia besar. Selain pernah bertemu Tengen di masa lalu, Tsukumo juga sebenarnya menginginkan musnahnya kutukan di muka bumi ketika berbicara dengan Geto 11 tahun yang lalu. Dan di sini sepertinya Tengen takut Tsukumo akan menggunakan cara apapun untuk mewujudkan keinginannya, walaupun itu belum tentu adalah keinginan aslinya. Lalu siapakah Kenjaku yang disebut oleh Tengen? Kenjaku ini adalah orang yang menggunakan tubuh Suguru Geto, Norito Shikamo, dan ibu dari Yuji, dan sudah sering kita sebut dengan nama Brain. Ya, nama asli dari Brain atau otak tersebut adalah Kenjaku. Kenjaku ini berasal dari Fuku Kenjaku Kanon, atau salah satu manifestasi kanon. Kanon ini adalah nama Dewi Buddha di Jepang. Kalau kalian mungkin lebih mengenal dengan nama Dewi Kwan Im. Dan di Jepang dikatakan ada 6 manifestasi kanon. Jika Kenjaku di sini adalah benar salah satunya, yaitu berasal dari Fuku Kenjaku Kanon, maka ada kemungkinan 5 manifestasi lain juga ada di Jujutsu Kaisen. Nama dari 5 yang lain adalah Shou Kanon, Juichimen Kanon, Senju Kanon, Nyoirin Kanon, dan Bato Kanon. Dan jika kita mengingat angka 6, kita mungkin juga mengingat mengenai The Six Eyes yang dimiliki oleh Gojo Satoru. Apakah itu ada hubungannya? Kita lanjut ke cerita chapter 145. Mendengar nama Kenjaku, Tsukumo mengatakan bahwa kanji dari Kenjaku berarti kebajikan dan keselamatan. Dan itu adalah ironi karena Kenjaku di sini berbuat kejahatan. Kemudian Yuji dengan otak miringnya tiba-tiba mengatakan hal yang tidak ada hubungannya dengan Kenjaku dan bertanya mengenai kenapa wujud Tengen seperti sekarang ini. Tengen berwujud tua karena Tengen memang bisa menua walaupun dirinya immortal. Tengen mengatakan jika Yuji berumur 500 tahun, mungkin wajahnya juga akan sama seperti Tengen. Mungkin pohon besar di dekat rumah kalian adalah Yuji yang berusia 500 tahun. Menuanya Tengen dikarenakan dirinya gagal bergabung dengan Riku Amanai 11 tahun lalu karena dibunuh oleh Toji. Kembali ke Kenjaku, Megumi dan Yuta menanyakan mengenai tujuan Kenjaku dan bagaimana cara melepas segel Prison Realm. Tujuan dari Kenjaku adalah memaksa manusia di Jepang untuk berevolusi. Evolusi di sini adalah mengubah manusia menjadi makhluk kutukan.
Dan Megumi menanyakan kepada Tengen kenapa tidak menggunakan teknik Muiten Pen milik Mahito yang juga bisa digunakan oleh Kenjaku untuk mengubah para manusia di seluruh Jepang. Menurut Tengen, hal tersebut akan memerlukan banyak energi kutukan dan tidak efisien. Itulah kenapa Kenjaku akan menggabungkan para manusia dengan Master Tengen itu sendiri. Master Tengen sendiri mengatakan dirinya sudah menjadi satu dengan langit dan bumi, dan dia sendiri seperti ada di seluruh bumi, jadi seberapa banyaknya manusia pun bisa menyatu dengan dirinya. Dan alasan kenapa hal itu bisa terjadi adalah karena 11 tahun yang lalu, Master Tengen gagal menyatu dengan wadah Star Plasma, yaitu Riku Amanai yang mati dibunuh oleh Toji. Tengen kemudian berevolusi, bisa menyatu selain dengan wadah Star Plasma. Dan jika banyak orang menyatu dengan Master Tengen, dan salah satunya tidak terkontrol, maka dunia bisa saja dalam bahaya. Karena mungkin kekuatan yang didapat dengan menyatu dengan Master Tengen sangatlah luar biasa. Seperti halnya virus, jika satu saja bisa membahayakan dunia, apalagi sangat banyak orang yang terkena virus. Untuk alasan kenapa Kenjaku melakukan hal ini masih belum diketahui, karena biasanya musuh-musuh di komik ingin mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri, sedangkan di sini Kenjaku ingin para manusia lain mendapatkan kekuatan kutukan. Master Tengen memang bisa bergabung dengan wadah, namun juga bisa membatalkannya. Tapi sekarang dengan dirinya yang 11 tahun lalu tidak mendapatkan wadah Star Plasma baru untuk dirinya, membuat Master Tengen tidak bisa membatalkan penggabungan dengan manusia lain. Selain itu, Master Tengen juga rentan dengan teknik kutukan dari Geto Suguru yang digunakan oleh Kenjaku, yaitu teknik manipulasi kutukan. Jadi Kenjaku sekarang akan lebih mudah untuk menggunakan Jurei Sojutsu kepada Master Tengen. Dan itu pula alasan Master Tengen meminta 2 bodyguard di sisinya dari ketiga terkuat yang berkumpul, yaitu Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo, dan Choso. Di antara ketiga ini, Yuki Tsukumo dan Choso lah yang akan menjaga Master Tengen. Jadi jika kita ingin melihat kekuatan dari Yuki Tsukumo dan Choso, sepertinya akan ditampilkan lagi ketika Master Tengen diserang oleh Kenjaku maupun bawahannya. Kenjaku sepertinya sudah hidup sejak 1000 tahun yang lalu dan memiliki koneksi dengan Sukuna. Lalu kenapa Kenjaku memulai misinya baru sekarang? Itu karena adanya Master Tengen, wadah Star Plasma, dan Six Eyes. Kemudian di masa lalu, sebenarnya Kenjaku sudah 2 kali dikalahkan oleh Saman yang memiliki The Six Eyes. Padahal di penyerangan kedua, Kenjaku sudah menyiapkan dengan matang rencananya dan membunuh pengguna Six Eyes dan wadah Star Plasma. Namun karena keduanya dibunuh, juga memungkinkan terciptanya keduanya bukanlah mustahil, karena di dunia hanya ada satu pengguna Six Eyes dan satu wadah Star Plasma. Jadi jika mereka mati, pasti ada penggantinya. Dan sekarang Kenjaku mengubah rencananya dengan tidak membunuh The Six Eyes dan hanya menyegelnya saja. Rencana Kenjaku dimulai dari Toji Fushiguro 11 tahun yang lalu dan Suguru Geto dengan teknik manipulasi kutukannya. Dan kemudian 6 tahun yang lalu, Prison Realm akhirnya didapatkan oleh Kenjaku. Dan kemudian mengenai permainan kematian yang dibuat oleh Kenjaku. Permainan ini dibuat dengan Game Master yang ternyata bukan Kenjaku sendiri. Jadi walaupun Kenjaku dibunuh, permainan itu tetap akan berjalan. Jadi satu-satunya cara adalah ikut berpartisipasi di dalam permainan dan mendapatkan 100 poin untuk meminta kepada Game Master permainan jika salah seorang player yang tidak ingin berpartisipasi bisa meninggalkan permainan. Dan akan bisa melepaskan kakak dari Fushiguro Megumi dari permainan tersebut. Yang terakhir adalah cara untuk membuka segel Prison Realm. Itu adalah Back of Prison Realm atau pintu belakang dari Prison Realm. Jika Prison Realm yang digunakan untuk menyegel Gojo adalah pintu depannya, maka kotak yang dipegang oleh Tengen adalah pintu belakang dari Prison Realm. Namun tidak semudah itu untuk membuka pintu belakang Prison Realm. Secara normal, pintu belakang dari Prison Realm atau sebut saja The Back hanya bisa digunakan oleh sang pemilik Prison Realm. Namun, The Back bisa dibuka secara paksa dengan kedua senjata kutukan, yaitu tombak milik Toji Fushiguro, Amano Sakahoko, yang bisa membatalkan kutukan jika terkena kontak secara langsung, dan juga Black Robe atau tali hitam milik Miguel,
teman dari Geto 11 tahun yang lalu dan juga guru dari Yuta Okkotsu. Namun kedua senjata tersebut sudah tidak ada. Tombak dari Toji dihancurkan oleh Gojo ketika pertarungan 11 tahun yang lalu. Dan tali hitam Miguel juga telah dihancurkan oleh Gojo. Sepertinya Gojo Sensei menggali lubang kuburannya sendiri. Namun menurut Tengen, ada satu lagi cara melepas segel Prison Realm, yaitu dengan seorang saman yang juga adalah bawahan Kenjaku. Orang ini menyebut dirinya malaikat, sudah hidup sejak 1000 tahun yang lalu dan sepertinya sejak awal sudah bersama dengan Kenjaku. Dia juga mengikuti permainan kematian dan kemungkinan juga adalah sang Game Master. Teknik yang dimilikinya adalah dia bisa menghapus seluruh teknik, yang artinya dia bisa menghapus segel pada Prison Realm. Namanya adalah Kurusuhana, target yang akan dicari oleh Yuji dan lainnya untuk membebaskan Gojo Sensei. Nah, bagaimana pembahasan chapter 145? Sangat banyak sekali informasi, bukan? Terutama mengenai tujuan dari Kenjaku dan bagaimana cara melepas segel Prison Realm untuk membebaskan Gojo Sensei. Silahkan tuliskan pendapat kalian dan bagaimana kelanjutan cerita dari Jujutsu Kaisen selanjutnya di kolom komentar. Dan Jujutsu Kaisen chapter 146 akan dirilis 18 April 2021 yang sepertinya akan berfokus pada permainan kematian dari Kenjaku. Itu saja pembahasan kali ini mengenai chapter 145. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.